Oke, mari kita mulai. Ada satu paradoks yang menarik banget, dan jujur aja mungkin bakal sedikit bikin kaget, yaitu soal hubungan antara Islam dan kemajuan. Coba bayangin pertanyaan ini deh. Gimana kalau negara yang paling islami di dunia ternyata bukan negara muslim? Kedengarannya aneh kan? Tapi pertanyaan inilah yang jadi pusat pembahasan kita kali ini. Yuk siap-siap lihat data yang mungkin bakal menantang semua asumsi kita. Sekarang kita nggak akan berlama-lama lagi. Kita langsung lihat jawabannya. Dan percayalah, daftar negaranya sama sekali nggak seperti yang mungkin Anda bayangkan. Kalau tebakan pertama Anda itu negara seperti Arab Saudi, Indonesia, atau Malaysia, wajar banget kok. Tapi, menurut sebuah indeks khusus, negara paling islami di dunia itu justru Irlandia. Ya, Anda nggak salah dengar, Irlandia. Dan bukan cuma Irlandia loh. Lihat aja 5 besarnya. Islandia, Selandia Baru, Denmark, dan Belanda. Nggak ada satupun dari mereka yang mayoritas penduduknya muslim. Ini benar-benar bikin kita mikir kan? Nah ini dia kuncinya. Penting banget untuk dicatat, Islamicity Index ini bukan mengukur kesolehan pribadi. Bukan soal seberapa sering orang sholat atau puasa. Indeks ini mengukur sejauh mana sebuah negara menerapkan nilai-nilai universal yang diajarkan Islam, kayak keadilan, pemerintahan yang bersih, hak asasi manusia, dalam sistem kenegaraan mereka. Dan disinilah bagian yang lebih mengejutkan lagi. Negara mayoritas muslim dengan peringkat tertinggi, yaitu Malaysia, itu ada di posisi 41. Jauh banget kan? Kesenjangan inilah yang memicu kembali sebuah perdebatan yang sudah lama ada. Oke, sekarang kita masuk ke jantung perdebatannya. Dengan data yang membingungkan kayak tadi, muncul pertanyaan, apa jangan-jangan agama, khususnya Islam, itu jadi penghambat kemajuan? Ini argumen klasik dari sosiolog terkenal Max Weber. Intinya, dia berteori kalau ada sesuatu dalam kebudayaan Islam yang secara historis itu nggak sejalan sama etos kerja yang melahirkan kapitalisme modern di negara-negara barat. Tapi, kalau kita lihat langsung ke ajarannya, kita justru nemu hal yang sebaliknya. Banyak banget perintah untuk kerja keras, jujur dalam bisnis, dan bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-Quran sendiri jelas mendorong umatnya untuk aktif mengubah nasib mereka. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan yang paling krusial. Kalau masalahnya bukan di ajaran atau doktrinnya, terus apa dong? Kenapa ada jurang yang begitu lebar antara idealisme yang tertulis di kitab suci dan realitas yang terjadi di banyak negara? Jawabannya, kemungkinan besar bukan terletak pada agamanya, tapi pada sistem yang dibangun dan dijalankan oleh manusianya sendiri. Kutipan dari Profesor Salim Said ini kena banget nih. Menurut beliau, masalahnya bukan kurang religius, tapi religiusitasnya itu cuma jadi simbol. Buat apa disumpah pakai kitab suci kalau setelah itu tetap berani korupsi? Ketika pejabat nggak takut lagi sama konsekuensi, ya sistemnya rusak. Ekonom M. Umer Chapra menawarkan sebuah model siklus yang menarik. Semuanya berawal dari keadilan. Keadilan akan memberdayakan masyarakat, lalu masyarakat yang berdaya akan menciptakan kemakmuran. Kemakmuran ini kemudian bisa memperkuat pemerintahan, yang tugasnya adalah memperkuat lagi keadilan. Ini seperti mesin yang terus berputar untuk menciptakan kemajuan. Jadi, masalah utamanya adalah ketika siklus ini putus, cukup satu mata rantai yang rusak, misalnya pemerintahan yang korup dan tidak adil, maka seluruh mesin kemajuan ini akan berhenti total. Dan pada titik itu, seberapa religius pun masyarakatnya, jadi nggak relevan lagi. Ini membawa kita ke poin selanjutnya yang nggak kalah penting. Mungkin selama ini kita salah dalam mendefinisikan dan mengukur apa itu kemajuan. Kita semua pasti familiar kan dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM? Ini adalah standar global yang dipakai PBB buat mengukur seberapa maju sebuah negara. Seperti yang bisa kita lihat di sini, IPM itu fokus pada 3 hal utama: harapan hidup alias kesehatan, tingkat pendidikan, dan pendapatan per kapita. Fokusnya sangat material dan terukur. Pertanyaannya sekarang, apakah itu sudah cukup? Apakah sebuah negara dengan PDB tinggi tapi tingkat korupsinya merajalela atau ketimpangan sosialnya parah, bisa kita sebut benar-benar sukses atau maju? Disinilah muncul sebuah konsep alternatif yang menarik, Indeks Pembangunan Manusia Islami atau IIPM. Indeks ini dibangun di atas fondasi Maqasid al-Syariah atau tujuan-tujuan luhur dari hukum Islam yang cakupannya jauh lebih luas dari sekedar materi. Oke, coba kita bandingkan langsung. Tabel ini benar-benar membuka mata. IPM standar cuma lihat PDB per kapita. Sementara IIPM, mereka menambahkan rasio Gini yang mengukur ketimpangan. Penting banget kan? Buat apa kaya kalau cuma dinikmati segelintir orang?
Lalu lihat lagi, IIPM secara eksplisit memasukkan indeks korupsi dan kinerja lingkungan. Dua hal ini sama sekali diabaikan oleh IPM standar, padahal sangat menentukan kualitas hidup. Jadi, ini adalah gambaran kemajuan yang jauh lebih utuh dan lebih etis. Jadi, setelah semua pembahasan ini, apa kesimpulannya? Sepertinya intinya bukan ada pada label agama, tapi pada nilai-nilai apa yang benar-benar dijalankan. Ada satu teori terakhir yang menarik untuk direnungkan. Namanya etos migran. Beberapa studi menunjukkan kalau etos kerja yang tinggi itu nggak selalu datang dari ajaran agama, tapi justru dari tekanan dan tantangan sebagai seorang perantau atau imigran. Kebutuhan untuk bertahan hidup di tempat baru seringkali jadi pendorong yang lebih kuat dari faktor lainnya. Oke, jadi ada 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang dari sini. Pertama, negara-negara paling Islami dalam daftar tadi sukses karena mereka mempraktekkan nilai-nilai universal, seperti keadilan, bukan karena ritual agama tertentu. Kedua, penghambat kemajuan sejati seringkali adalah korupsi dan sistem yang bobrok, bukan ajaran agamanya. Dan yang ketiga, kita perlu lebih kritis lagi tentang bagaimana kita mendefinisikan sukses itu sendiri. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran penutup. Mungkin kunci pembangunan itu bukanlah agama apa yang tertulis di KTP, tapi seberapa besar komitmen sebuah bangsa, rakyat dan pemimpinnya untuk benar-benar menegakkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, integritas, dan kepedulian sosial untuk semua warganya.